wabarakatuh. Saya Liana Putri dari IKA 24A dengan NIM 240211099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan kehidupan dalam makhluk pilihan yang sangat dimuliakan oleh Allah dari ciptaan-ciptaan lainnya. Dia diciptakan di alam semesta ini tidak jauh dari kata beribadah dan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia di dalam kehidupan kita itu adalah yang pertama, manusia memiliki gerakan hidup. Yang kedua adalah manusia memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga itu mampu mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang positif. Yang keempat, makhluk yang dalam proses berkembang, dan yang kelima itu melibatkan dirinya di dalam usaha-usaha. Kedudukan manusia di dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia itu sudah berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Itu di dunia ini manusia diperintahkan untuk menjadi pemimpin atau penguasa dalam bidang politik bagi kehidupan kita. Bagi makna kehidupan kita di dunia ini adalah yang pertama, sebagai makhluk ciptaan Allah yang sebagaimana itu kita pada Allah. Terus yang kedua itu sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin dan arahan untuk manusia-manusia lainnya. Yang ketiga sebagai makhluk sosial. Yang keempat sebagai moral dan etika. Dan yang kelima sebagai mencari makna dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifaida Alihilardani dengan NIM 240211004. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Liana. Fungsi dan tujuan penciptaan manusia. Manusia tidak mungkin diciptakan tanpa adanya tujuan dan juga fungsi. Tujuan penciptaan manusia menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah. Abdullah di sini adalah berarti hamba Allah. Dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan salah satu kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang mengemban tugas-tugas peribadahan. Al-Quran menjelaskan eksistensi manusia sebagai atau hamba Allah dalam kalimat liya'budu dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Kata sendiri di dalam Al-Quran pertama kali ditemukan di dalam Surat Al-Alaq ayat 10, dan dalam bentuk kata kerjanya ditemukan dalam Surat Al-Fatihah ayat 5. Dari dua penggunaan kata tersebut, terlihat bahwa konsep yang terkandung meliputi dua aspek, yaitu sebagai subjek yang disembah yaitu manusia, dan subjek yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khalifah adalah wakil Allah di bumi. Artinya adalah manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan bumi serta menjaga keseimbangan alam. Lalu yang terakhir adalah manusia dan alam semesta. Dalam bahasa Arab penyebutannya adalah alam. Dalam Al-Quran sendiri kata alam untuk menunjukkan jagat raya atau alam semesta itu kurang tepat. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 59 kata as-samawati wal ardu wa ma bainahuma untuk menunjukkan alam semesta atau jagat raya. Kata ini mengisyaratkan bahwa di dalamnya mencakup banyak alam yang berbeda-beda bentuknya. Sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna yang diberikan akal pikiran dan perasaan, manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini untuk membangun peradaban di bumi yang aman, damai, sejahtera, dan juga adil. Mengenai potensi yang dimiliki oleh manusia, Allah lebih mengutamakannya dibanding malaikat. Padahal malaikat adalah makhluk Allah yang selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan ini, para malaikat bertanya-tanya, kenapa manusia yang harus dipilih? Kemudian mengenai kekhawatiran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bahwa Allah lebih mengetahui potensi yang dimiliki di dalam diri manusia, maka dari itu Allah mempercayai bumi dan isinya kepada manusia. Meskipun udah ada larangan untuk jangan berbuat kerusakan di bumi, masih ada aja manusia yang melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Mereka merusak alam hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja, seperti melakukan penebangan hutan, eksploitasi sumber daya alam, mencemari lingkungan, dan berbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab lainnya. Sekian yang bisa saya dan Liana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.